Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita kembali boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan masih karuniakan bagi kami hari ini, sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami pahami dengan benar, dan kami setia berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anak untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya itu. Amin. Tema renungan kita ialah masing-masing diberi karunia. Pantan di sorongan Pak Kamase Mempena. Saudara-saudara sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan orang berhikmat yang sering menjadi pesan orang tua kita selama ini, bahwa janganlah memandang rendah sesama kita, karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita biasa mendengarkan jika ada yang akan dicarikan untuk memegang satu jabatan, lalu disebut namanya, biasanya orang katakan, "Dia tidak bisa," atau "dia tidak tahu." Apalagi kalau memang orang itu tidak dikenal namanya. Saudara-saudara, nama Bezalel ini jarang kita dengar ceritanya, dan hanya beberapa kali nama ini tercatat di dalam Alkitab, dan tercatat di dalam kitab Keluaran dan kitab Tawarik. Dan kalau kita memperhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh Bezalel adalah membuat kemah. Dan ternyata membuat kemah adalah pekerjaan besar dan membutuhkan kesetiaan. Jika kita baca dalam kitab Ulangan pasal 26, kemah yang Tuhan perintahkan untuk dibuat begitu banyak, dan ternyata telah ditentukan semua hal menyangkut kemah. Dan hal ini membuat Musa berpikir keras bahwa siapa yang akan mengerjakan kemah ini.
karena begitu banyak yang dibutuhkan dan yang akan digunakan dan sangat susah untuk membuatnya. Tetapi Tuhan berkata dalam ayat 2 dan 3, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Sesungguhnya kitalah yang sering membuat atau mengatakan diri kita dan orang lain tidak mampu. Padahal sesungguhnya masing-masing kita diberi karunia oleh Tuhan untuk dipakai mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Agar pekerjaan itu dapat menghasilkan buah yang baik, maka perlu dilakukan dengan penuh kesungguhan, dikerjakan dalam kebenaran dan kesetiaan sesuai dengan hikmat Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap kami memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing kami diberi karunia. Kiranya apapun yang ada pada masing-masing kami pakai melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami kerjakan dengan hikmat dari Tuhan. Tuntun dan peliharalah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami. Kiranya dalam peran kami masing-masing, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk dapat melakukannya dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, diberkatilah. Anak-anak kami diberkati dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan di masa muda mereka. Diberkatilah kiranya setiap sahabat renungan harian di mana saja berada, yang sedang bergumul dengan sakit, yang berbeban berat karena berbagai persoalan-persoalan atau pergumulan hidup, ketika harapan itu belum terwujud sampai sekarang. Kami yakin bahwa kuasa Tuhan akan terus menaungi kehidupan mereka, menopang mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Yang sakit dipulihkan, yang berduka cita dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah juga saudara-saudara kami dalam merayakan dan bersyukur atas pertambahan usia. Kiranya lewat pertambahan usia itu dan keberhasilan yang boleh diraih akan terus juga mendatangkan sukacita. Tuhan jugalah yang akan menopang semua anak-anak Tuhan. Orang tua kami kiranya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan dalam mereka menikmati usia lanjut, dan kiranya senantiasa bersukacita dan berbahagia, sehingga usia lanjut terus menjadi usia yang indah juga dalam kehidupan mereka. Kami pertaruhkan kehidupan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Pemimpin-pemimpin kami kiranya diberkati, dan gereja Tuhan dimanapun Tuhan mengutus akan sungguh-sungguh mengerjakan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya Tuhan, kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.